DWS, Anissa, MSB, Indozu, BK Plus, PNS, IFM, HPTKI, Srikandi, Anur PKMS, serta PMUT yang sudah hadir di acara buka bersama pada petang hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan sudah berkumpul bersama, dan untuk mempersingkat acara, kita mulai saja dengan acara, yaitu isi dari singkat acara buka bersama itu hari ini adalah pembacaan Al-Quran. Setelah saya membacakan isi daripada acara ini, begitu juga dengan terjemahan Al-Quran, terus pembacaan sari tilawah, sambutan ketua dari panitia oleh Reni Haryati, sambutan ketua HPLTIS oleh Mbak Muzalima, sambutan dari staf KBRI, sambutan juga dari Mbak-mbak yang untuk sharing dari grup yang ada di Singapura yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu dari Srikandi, dari IFM, dan Dewi Wis, serta perwakilan mungkin kalau ada mbak yang dari Singapura juga kita bisa. Terus dilanjutkan dengan acara tausiah oleh Ibu Dr. Nur Rofiah Bil Uzem. Beliau dari Jakarta menyempatkan diri memberikan tausiah kepada kita untuk hari ini. Serta terakhir acara ditutup oleh doa oleh Bapak Ustadz Zalfi. Mungkin semuanya udah kenal Pak Ustadz ya, Pak Zalfi. Oke. Sekarang kita langsung aja kepada acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Kristina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibkum billah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'.
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah membuat perhitungan kepadamu. Maka Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, seraya mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan lain daripada rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengan dan kami taat. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah telah tempat kembali.
Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya pahala apa yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Maka tolonglah kami terhadap orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Janat dengan Bu Tuti. Kayaknya ada seger ya Mbak, adem. Apalagi kalau Mbak Janat panjang membacakannya. Maju lagi teman-teman. Alhamdulillah, semuanya sudah tersiram, sudah ada tenang. Saya mengutip dari Bu Tuti tadi, Allah tidak akan membebankan umatnya kalau kita tidak bisa menjalaninya. Maka dari itu, di bulan puasa Ramadan ini, kita akan selalu barokah dengan kita menjalankan puasa. Bukan karena kita terbeban karena puasa, bukan karena kita terbeban harus menjalankan, tapi dengan sadar dan ikhlas, beban itu akan nggak ada. Beban itu tidak akan berat. Oleh karenanya, tema tahun ini HPRTIS memilih bulan Ramadan, bulan yang penuh perjuangan dan kemenangan. Di mana kita susah, pasti di situ suatu saat kita akan menang dan mendapatkan sukses yang ada. Selanjutnya, sambutan akan saya persilakan kepada Ketua Panitia, Mbak Reni Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kiki, yang terhormat Bapak Bibi, dan yang terhormat Ibu Ustazah, dan yang saya cintai, saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Saya selaku panitia pada acara ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan waktunya meluangkan untuk hadir di acara ini, dan atas dukungan dari KBRI, dari teman-teman organisasi berpartisipasi pada acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dan semoga pada acara ini bisa mendapatkan manfaat, berkah, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari panitia mengucapkan juga mohon maaf jika ada kekurangan pada acara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Reni, masih tersipu-sipu. Jadi kita percayakan buat Mbak Reni, biar pede aja lagi. Anak bawang ceritanya ini, maju ke depan. Terima kasih Mbak Reni atas sambutannya. Acara selanjutnya akan saya persilakan kepada Ketua HPRTIS kita, Mbak Muzalima. Terima kasih atas tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali lagi ya, karena saya ingin mendengar apakah sudah lapar ataupun masih bisa tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiki, Bapak Didin dari KBRI Singapura, Ketua Perwakilan dari PIS, Dewi Wis, tim advokasi, IFN, PMUT, Soboto, banyak ya ini ya. Oke, saya singkat aja ya. Pokoknya semua teman-teman grup PLRT yang berkolaborasi dalam acara buka puasa bersama ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kolaborasi teman-teman semua sehingga acara ini bisa berjalan lancar. Semoga acara ini selain untuk berkolaborasi juga mempunyai makna, yaitu untuk bersilaturahmi dan juga untuk berbagi sharing, karena untuk acara ini konsumsinya adalah sharing dari teman-teman semuanya yang ikhlas berbagi. Tak lupa saya juga ucapkan salam kepada rekan-rekan yang di shelter, salam dari teman-teman PLRT yang non shelter ya, rekan-rekan shelter semuanya. Salam ya. Untuk menyingkat waktu, karena tadi sambutan saya udah terwakili oleh Ketua Panitia dan juga oleh MC, saya hanya ingin menginformasikan bahwa untuk tanggal 19, tepatnya minggu depan ya, 19 Juni ada acara pesantren kilat di Sekolah Indonesia Singapura. Jadi saya persilahkan rekan-rekan untuk hadir juga, karena acaranya akan ada tausiah, lomba tausiah dan juga lomba nasib. Silahkan hadir dari mulai pukul 10:30 sampai buka puasa. Cukup sekian. Mohon maaf sekiranya acara ini ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Nuzarina sudah memberikan sambutannya, kata sambutannya. Selanjutnya acara saya berikan kepada staf dari KBRI buat Pak Kiki. Tapi ada satu kata dulu dari saya buat Pak Kiki. Tahun lalu Pak Kiki dan Pak Didin hadir di sini juga, dan pada tahun lalu Pak Didin memperkenalkan diri untuk pertama kalinya bertatap muka dengan kita. Kurus katanya, kurus banget, masih slim. Sekarang selom. Nah, sepertinya Mbak udah tahu semua ya untuk sepertinya untuk tahun ini atau untuk tahun depan kita insya Allah mungkin ada umur, ada berkah untuk Pak Kiki, kita bisa bertatap muka dengan beliau. Dan sepertinya semua juga tahu Juli nanti akhir Pak Kiki sudah tidak berkumpul dengan kita kembali. Kita jangan pernah bilang selamat tinggal. Kita jangan pernah bilang bye-bye. Tapi kita akan selalu bilang kepada beliau sampai jumpa kembali. Untuk tahun ini Pak Kiki masih hadir di antara kita, dan sepertinya saatnya untuk Pak Kiki memberikan nasihat kepada kita harus seperti apa kita di sini. Silakan Pak Kiki. Terima kasih Mbak Rusti, atau saya panggilnya tuh biasanya sesuai nama nickname-nya Mbak Jelita Ubuy-Ubuy. Oke teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu kehormatan buat saya, Pak Didin, kami dari KBRI dapat berkumpul lagi untuk berbagi bersama teman-teman, berbuka bersama. Tidak hanya sekadar berbuka bersama sebenarnya di sini, tetapi ini adalah ajang
kita saling berbagi. Berbagi dengan teman-teman kita, berbagi dengan diri kita sendiri sebenarnya, dan berbagi nasihat dengan teman-teman yang saat ini sedang berada di penampungan. 3,5 tahun yang lalu saya datang ke KBRI Singapura, tepatnya tanggal 27 Maret 2013. Ya. Kemudian tahun pertama acara buka bersama diadakan di tempat ini juga bersama teman-teman dulu dengan gagah berani dari HPLRT IFN yang sekarang jumlahnya udah 14. Dulu mungkin cuma 10 atau 8 organisasi yang ikut, sekarang 14. Ini kita harapkan ke depannya nanti tidak hanya 14, berpuluh-puluh organisasi silakan datang ke sini. Kenapa? Jadi ini bukti semangat buat teman-teman di penampungan bahwa teman-teman tidak sendiri. Ada teman-teman lain yang di luar yang juga sebagai teman-teman TKI bekerja. Teman-teman bisa bertanya, bagaimana keadaan teman-teman yang di luar ini bekerja? Kadang enak, kadang tidak enak. Banyak sedihnya, tapi banyak tertawanya juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang ada di penampungan melalui forum ini sebenarnya jangan patah semangat. Teman-teman tidak sendiri. Teman-teman tidak sendiri dan teman-teman bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang. Ya. Dan saya pribadi mewakili teman-teman lainnya dari KBRI mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kembali acara berbuka bersama kita di KBRI dengan teman-teman penampungan KBRI, karena ini adalah momen penting dalam hidup kita. Di bulan yang suci ini kita dapat berbagi keceriaan, berbagi cerita. Apa sih yang teman-teman perlukan? Bagaimana sih kita baiknya? Saya pribadi juga ingin mengucapkan pamit kepada teman-teman semuanya, baik yang dari organisasi maupun yang di penampungan, bahwa tahun ini adalah tahun terakhir saya untuk bersama bertatap muka tentunya dalam acara buka puasa dengan teman-teman TKI. Dibilang sulit-sulit karena 3,5 tahun itu waktu yang tidak mudah bagi saya membina hubungan dengan teman-teman. Tapi seperti yang tadi Mbak Arus sudah bilang, ini bukan akhir segala-galanya. Ini adalah lembaran baru dalam hidup kita. Pengganti saya akan datang yang saya yakin tentu jauh lebih baik dari saya. Saya ingat ketika saya menginjakan kaki di sini, tidak ada satu organisasi pun yang percaya dengan saya. Semuanya hanya terbayang mukanya Pak Emil. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Emil? Orang yang paling disayangi masyarakat. Tetapi ternyata saya tidak merebut panggungnya Pak Emil. Tidak. Kita bersama-sama melanjutkan apa yang telah baik dikerjakan oleh Pak Emil 8 tahun yang lalu. Kita lanjutkan sampai saat ini. Dan ternyata teman-teman bisa dan jauh lebih baik lagi. Jadi nanti ketika pengganti saya datang, tolong jangan dibanding-bandingkan dengan saya ataupun Pak Emil. Setiap orang punya gaya karakteristik tersendiri. Tapi kalau yang udah gila, udah cukup saya aja satu. Nggak ada lagi yang bisa segila saya. Tapi melalui momen ini memang sedih. Terus terang tidak mudah bagi saya juga untuk meninggalkan teman-teman karena kesibukan yang setiap saat rutinitas saya berbagi dengan teman-teman. Untuk teman-teman di penampungan juga, saya memang telah sedikit demi sedikit melepaskan tanggung jawab saya dengan teman-teman. Tidak lagi saya mengumpulkan dan ngomel-ngomel setiap sore. Bukannya saya tidak sayang, saya sayang kepada kalian. Tapi kalau saya terus melakukan itu, teman-teman tidak akan dewasa. Karena teman-teman akan terpikir, nanti juga diomelin lagi sama si bapak. Tidak. Ingat, camkan satu hal. Takut bukan dengan orangnya, takut dengan aturannya. Sama seperti kita sholat, kita tidak takut sama siapapun, kita takut sama Allah. Cuman itu saja. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi Mbak Reni atas kesempatannya yang sudah berhasil. Kalau saya boleh bilang ini, kita tepuk tangan dulu buat Mbak Reni yang paling muda tapi bisa. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita terus dapat membina ukhuwah Islamiyah, tali silaturahim dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Dan semoga
yang baik ini terus dilanjutkan terus menerus sampai kapanpun. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti mimpi. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan buat diri kita dan buat teman-teman. Dan ingat keluarga kalian di kampung. Seluruh kebaikan kalian itu bukan buat diri kita. Kalau boleh saya bilang, saya tidak peduli terhadap kalian. Bukannya saya jahat. Kita lebih peduli kepada anak-anak kalian yang ada di kampung, orang tua kalian yang ada di kampung, saudara-saudara kalian yang ada di kampung. Karena apa? Karena itulah tujuan teman-teman datang ke Singapura. Berjuang bukan untuk diri kalian, tapi berjuang demi keluarga yang ditinggalkan. Jadilah Sri Kandi, seutuh-utuhnya Sri Kandi yang terbaik ini, demi bangsa Indonesia, demi keluarga kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki. Ternyata kita Sri Kandi. Benar Sri Kandi ya Pak ya? Amin. Atau kocanya belum turun dari langit. Dan lagi ternyata kita ini tulang rusuk dan tulang punggung keluarga. Betul nggak Mbak? Ya. Kita di sini bekerja, kita harus ingat keluarga, kita ingat anak, kita ingat orang tua. Itu yang jadi patokan kita kerja di sini. Jadi sabar itu memang perlu kita perkuat dengan mengingat keluarga, orang tua, anak. Itu yang menjadi patokan kita kerja di sini. Kita jauhkan dari segala mara bahaya dengan ingat semua apa yang kita tujuan kerja di Singapura ini. Jadi tidak sia-sia apa yang sudah kita perjuangkan. Jauh-jauh pergi, jauh-jauh meninggalkan semuanya hanya untuk berjuang demi keluarga. Fighting. Kalau orang Korea bilang, setiap film movie-nya Korea bilang fighting gitu. Nah, kita juga harus seperti itu, Mbak. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Apapun yang sudah kita laksanakan, berjuang terus sampai mencapai apa yang kita mau. Dan acara selanjutnya saya kasih kepada Pak Didin. Silakan Pak Didin, idola baru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati, paling utama adalah teman-teman seperjuangan, teman-teman sahabat-sahabatku di sini, teman-teman organisasi yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Nur Rafiah dari Jakarta yang sudah hadir ke sini. Beliau adalah salah satu dosen dari UI Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah bisa hadir untuk memberikan sebuah pengetahuan atau wawasan atau pengalaman, karena beliau juga belum lama juga sempat diundang juga sama teman-teman TKI di Hong Kong. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizky tentunya yang selama ini sudah berbuat nyata. Kalau Jokowi bilang kerja-kerja nyata, kalau Pak Rizky sudah berbuat nyata, artinya kerja nyata sudah dilakukan. Terima kasih kepada Pak Rizky. Alhamdulillah teman-teman saat ini pun juga sudah lebih dewasa lagi atas bimbingan beliau. Dan kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hirbak. Ini adalah atas polisi yang paling ganteng. Mudah-mudahan kita doakan beliau menjadi Kapolri. Amin. 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 Karena alhamdulillah dengan antusiasmenya beliau ingin memberikan sebuah pengetahuan atau mungkin sosialisasi tentang apa aja yang harus kalian pegang atau antisipasi sejak dini. Gitu. Tadi sudah panjang lebar Pak Rizky sudah berbicara tentang semacam-macam tentang keadaan dan sebagainya. Dari dulu memang betul apa yang dikatakan Bu Jelita, bahwa saya dulu tahun lalu memperkenalkan dengan mungkin badannya agak sedikit kurus sedikit. Sekarang masih kurus nggak ya?
pupuknya manjur katanya. Jadi ya sebenarnya bikin manjur kalian semua nih, karena saya di sini senang, alhamdulillah. Gitu. Jadi alhamdulillah berkat bantuan teman-teman pun juga, kami pun juga di sini juga ngerasa bahwa pekerjaan yang menurut saya sebelum saya datang kemari, waduh begitu berat sekali. Alhamdulillah terasa ringan karena bantuan dari teman-teman semuanya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya cuma mau menyampaikan yang dari shelter tunjuk tangan dong. Coba yang dari shelter. Shelter. Yang shelter tunjuk tangan. Tapi jangan agak tinggi-tinggi karena agak bau gimana gitu ya. Nah gitu kali. Pasti wangi-wangi nih di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya baik, saya cuma menginformasikan bahwa saya juga yakin bahwa teman-teman yang di penampungan sini pengen bekerja lagi atau pengen pulang? Ya nggak pengen pulang, angkat tangan. Yang mau kerja lagi mana? Angkat tangan yang mau kerja lagi. Oke, yang ingin pulang? Yang mau pulang. Insya Allah kita doakan hari ini mudah-mudahan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap niat-niat yang kalian niatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa dan saya juga tidak henti-hentinya mengucapkan atau memberikan informasi bahwa ingat ya teman-teman yang nantinya akan pulang bahwa Timur Tengah sudah tutup. Jadi jangan coba-coba untuk berangkat ke Timur Tengah, negara Arab gitu ya, karena kita sudah tutup, posisinya larinya langsung ke ini aja ke Asia Pasifik. Tetapi ada kebijakan baru dari presiden kita bahwa di tahun 2017 akan dihapuskan PLRT. Tetapi bukan ibu kata dihapuskan PLRT, bukan PLRT-nya dihapuskan. Kata-kata PLRT dihapuskan, tetapi nantinya bukan nama PLRT lagi. Gitu maksudnya. Nanti namanya apa gitu lah pokoknya. Jadi intinya pada posisinya itu bahwa teman-teman ini diarahkan untuk bisa menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Lebih baik dari sisi apa? Pertama, pekerjaannya jelas. Karena seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kasus dan rata-rata kebanyakan motifnya itu karena kelelahan, karena diforsir sama pekerjaan, ketidakjelasan mungkin jam kerja, terus juga mungkin ketidaktahuan juga teman-teman, dan mungkin juga kurang niatnya teman-teman untuk bekerja di sini, karena kita juga tahu bahwa teman-teman di sini berangkat ke sini juga banyak faktor. Bukan hanya kepingin kerja, tapi faktor-faktor lain. Misalnya disuruhlah sama orang tua, disuruhlah sama ini, diiming-iming, ini dibimbing, itu segala macam lah. Tidak ada niatan-niatan lain, akhirnya mereka berangkat ke sini. Nah, kita pun juga berharap bahwa ketika nanti teman-teman yang memiliki atau dalam proses permasalahan atau dalam proses penyelesaian, saya juga berharap ketika pulang nanti jangan berangkat sebelum siap. Maksudnya siap apa? Siap dalam arti kompetensinya nih, skillnya dulu nih. Ketika kalian mau berangkat lagi, pelajari dulu negara mana, karakternya bagaimana, orang-orangnya seperti apa, kondisinya bagaimana, aturannya pun juga bagaimana. Itu pun juga harus dipelajari dan kasih tahu juga sama teman-teman. Jadi teman-teman punya pengalaman di sini posisinya. Jadi berikanlah sekecil apapun bentuknya pengalaman itu yang bisa berguna bagi teman-teman atau orang-orang lain, gitu. Paham ya? Terus dan jangan lupa juga saya juga pernah juga menyebarkan buku pedoman sahabat PLRT yang disitu isinya menggambarkan tentang aturan-aturan atau kondisi atau gaji atau libur atau apapun bentuknya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau penata laksana rumah tangga. Tujuannya apa? Tujuannya pun juga kalian bisa
memberikan informasikan juga selain untuk diri sendiri, untuk teman-teman atau saudara-saudara kalian di kampung. Nah, kalau misal kalian teman-teman belum mendapatkan, minta di atas, kami sudah menyediakan banyak banget buku gitu ya. Nah, teman-teman juga, saya juga mengucapkan banyak banget terima kasih kepada teman-teman organisasi di sini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Artinya bahwa saya yakin amal ibadah kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, tidak mengenal cuaca. Teman-teman bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman yang lain untuk bisa dapat diketahui supaya teman-teman mempunyai pegangan untuk bekerja di sini. Baik, tidak panjang lebar juga, mungkin itu saja dari saya khususnya pribadi. Sekali juga terima kasih kepada penyelenggara, kepada teman-teman, kepada HPLRDIS, kepada teman-teman yang di shelter juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didin atas informasi dan sambutannya. Jadi Pak, saya mau bertanya nih ya Pak ya. Dulu kita sebelum ke Singapura, gelar kita nih Dokter Andes Pak. Di rumah saja. Iya, Dokter Andes di rumah saja. Terus kita ke Singapura kan, keren sedikit Pak. Dari mana Mbak? Singapura. Wah, Singapura hebat dong. Iya, sekolah nih. Iya, gelarnya Pak MBA. Apa? Nah, iya itu ya benar Pak. Masak, bersih-bersih, E-nya jaga anak. Ternyata kita gelar juga tanpa sadar dan sengaja, kita ini ada gelar juga Mbak, secara terhormat. Nah, pahlawan devisa yang paling hebatnya sih kita nggak pernah ngutang, tapi kita selalu mengasih devisa pada negara. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Atasé Kepolisian. Tahun ini ada Bapak Atasé Kepolisian. Cakep nggak? Saya kasih kesempatan kepada Bapak Hirbak nih. Nanti kalau yang selfie silakan ya. Kalau ada kesempatan kejar Pak Hirbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tamu kita Bu Dr. Nur Rufiah, yang saya hormati juga Pak Didin selaku Atasé Tenaga Kerja KBRI, yang saya banggakan panitia dan seluruh rekan-rekan PLRTIS dan organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Didin dan Pak Rizky serta panitia yang mengundang saya untuk hadir pada kegiatan kita sore hari ini. Ini merupakan kegiatan saya yang pertama untuk ikut hadir bersama-sama di tengah-tengah saudara-saudara kita semua. Terima kasih ya. Ini ternyata PLRTIS di Singapura ini cantik-cantik. Ya, cantik-cantik, kemudian seger-seger. Di situ menampakkan di mata saya bahwa saudara-saudara saya ini mempunyai semangat yang luar biasa, mempunyai masa depan yang luar biasa, dan mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan di negeri orang. Tepuk tangan buat kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, mungkin ada yang tidak kenal. Untuk shelter mungkin sudah kenal, tiap hari lihat saya. Nama saya Hirbak Wahyu Setiawan, Atasé Polisi di KBRI Singapura. Saya berdinas di sini udah 2 tahun ini. Saya adalah generasi kedua, yang sebelumnya adalah Pak Puji Sarwono. Jadi sebenarnya Atasé Kepolisian ini harusnya sudah ada di Singapura ini sejak tahun 2003. Namun karena faktor birokrasi dan keuangan negara, baru ditempatkan tahun 2010 Pak Puji pertama kali. Baru kemudian saya pertengahan Juni 2014 masuk ke sini.
terkait masalah atasnya kepolisian, saya hanya sedikit memberikan informasi bahwa atasnya kepolisian ini sudah ditempatkan di beberapa negara, utamanya di negara-negara yang banyak komunitas warga negara Indonesia, yaitu mulai dari Australia, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, Timor Leste, Bangkok, Filipina, Amerika, kemudian LO di Hong Kong, dan beberapa LO yang lain termasuk di Johor, di Kuching, di Tawau, kemudian di Penang. Pada pangkat saya mayor, saya pernah ditempatkan di Kuching, di Malaysia. Dan kemudian pada saat saya compare di sini sangat berbeda suasananya antara di Malaysia sama di Singapura. Saya rasa beberapa negara yang sangat manusiawi dan perlindungan hukumnya agak lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain yaitu adalah Singapura, kemudian Hong Kong, kemudian Taiwan. Kalau yang paling banyak masalahnya adalah Timur Tengah dan Malaysia. Terus terang aja, saya ngerasakan uangnya TKW itu waktu saya kelas 3 SD, kalau nggak kelas 4 SD. Yaitu waktu saya pulang, diajak orang tua saya pulang ke kakek saya di Banyuwangi. Kita waktu itu pernah dengar ada pembagian uang dari seorang TKW yang banyak duitnya waktu itu. Waktu itu anak-anak kecil itu dikasih duit seribuan waktu itu sangat besar itu Gunung. Ya. Akhirnya saya ikut lari ke sana, ikut ngantri itu, dikasih 1.000 rupiah itu waktu itu. 1.000 rupiah waktu itu bagi saya, bagi anak kecil kelas 3 SD besar sekali. Dan itu menunjukkan suatu keberhasilan dan kesuksesan TKW pada saat itu. Kalau bekerja di Malaysia luar biasa. Ya. Namun mungkin pada saat itu sangat berbeda dengan pada saat ini. Jadi antara permintaan dan jumlah tenaga kerja yang dikirim, lebih banyak tenaga kerjanya. Sehingga seringkali tenaga kerja ini diperlakukan semena-mena, apalagi kita terjadi perbedaan kultur. Ya, saya melihat di Singapura ini sangat berbeda sekali, dengan Malaysia berbeda sekali. Jadi boleh ya saya sedikit memberikan gambaran, karena terus terang aja banyak tenaga kerja kita yang tidak tahu, ya mungkin sekarang dia dikerjakan di Singapura, nanti setelah pulang dia pengen nyoba tempat yang lain, ternyata dia tidak mendapatkan agen yang betul. Nah, kemudian ternyata dia tidak mendapatkan pengalaman seindah yang dia sebelumnya dia dapatkan. Ya, ini banyak. Contohnya saja untuk Timur Tengah. Hati-hati, ya Timur Tengah ini sekarang kan sudah ada moratorium, betul? Nah, kemudian banyak agen-agen yang tidak resmi, banyak mafia-mafia yang tidak resmi. Sebenarnya yang dapat rezeki itu mafianya, bukan Anda sekalian. Bahkan sampai sekarang kita di antara atas kepolisian kadang-kadang suka semon-semon, apa bahasa Inggrisnya semon-semon itu? Nyindir, nyindir. Nah, bukan. Istilahnya ngomong-ngomong kecil kalau kita sedang kumpul. Itu, ya itulah saya nggak ngerti lah. Ya betul. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang ke Timur Tengah. Awalnya mungkin dia ke Dubai atau mungkin dia ke Riyadh, kemudian dilemparkan lagi ke suatu wilayah negara Arab Saudi yang sampai sekarang dia tidak bisa pulang. Kedutaan besar juga tidak bisa mencari, ya, dia lewat jalur mana dan sampai sekarang tidak bisa pulang. Ya, nah ini jangan sampai terjadi mendapatkan majikan yang tidak baik. Ya, tidak baik, tidak memperhatikan hak-haknya, diperlakukan semena-mena, tidak boleh keluar rumah, tidak hanya kerjanya hanya bekerja saja. Nah ini yang sangat disayangkan sehingga dia tidak bisa pulang, menghubungi keluarganya nggak bisa, gajinya tidak bisa dia terima, kemudian dia juga tidak bisa pulang. Nah ini resikonya yang akan dipegang oleh saudara-saudara sekalian. Terus kemudian yang kedua di Malaysia itu kan PJTK itu kan punya agen-agen. Ya, saya sering mendalami dan melakukan penyelidikan masalah prostitusi. Jadi PJTK itu punya agen-agen mungkin di Indramayu, di Cirebon, di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Harusnya agen ini memberikan atau mengirimkan ke PJTKI.
Nah, tapi ternyata dia dipotong sama mafia-mafia itu. Mafia itu punya kaki, jadi dia potong ke agen-agen yang di lapangan yang harusnya menyerahkan ke PJTKI, dia potong. Potongnya begini, kalau seorang agen, apa istilahnya bahasanya, tekong ya? Ya, seorang tekong mengirim satu orang PJTKI di Jakarta atau di ibu kota provinsi, anggap aja satu kepala dia dapat 1 juta sebagai pengganti uang operasional. Dia kalau ke mafia itu misalnya TKI-nya itu cantik, dia bisa dapat 3 sampai 5 juta. Nah, itu nanti kemudian perempuan ini akan dilewatkan lewat Antikom. Rata-rata kebanyakan lewat Antikom. Nah, habis itu dia dijual, dia kemudian jadi pelacur. Nah, ini banyak hal, ya. Ini kejadian-kejadian ini banyak di wilayah Malaysia. Kalau yang di Timur Tengah itu rata-rata digauli oleh majikannya dan lain sebagainya. Nah, itu hanya sedikit kilas balik beberapa peristiwa yang sering saya tangani. Nah, sekarang modus operandi yang sekarang banyak terjadi berubah, yaitu sekarang kejahatan melalui sosial media. Ya, siapa yang suka main sosial media? Angkat tangan. Saya 24 jam, Pak. Jadi saya lihat ini mereka luar biasa nih dulu. Jadi mereka main Facebook, ya tahu? Main Tango. Main apa lagi? Main Line. WhatsApp, main Messengers, Instagram, apa? Dan lain sebagainya. Nah, semua ini saya Pak. sampaikan di Hong Kong itu banyak dilakukan pendekatan-pendekatan yang ditipu oleh kelompok-kelompok jaringan ISIS. Ya, sehingga kemudian teman-teman saudara-saudara kita yang TKW itu mendonasikan sebagian gajinya, uangnya kepada kelompok-kelompok ISIS. Jadi saya minta untuk rekan-rekan organisasi-organisasi ini tolong ini juga disosialisasikan. Berikutnya juga Tango. Saya sudah menangani beberapa kasus, yaitu teman-teman kita yang mudah hatinya itu lunak kepada seorang cowok yang kelihatan ganteng, kemudian bicara agama, dia langsung kelepek-kelepek, kemudian dijanjin kawin. Ya, dijanjin kawin, nanti umi saya, abah saya akan datang ke Singapura, akan meminta kepada kamu. Nah, terus kemudian Anda diiming-imingi untuk investasi bisnis. Nah, duitnya kemudian dikirimkan. Setelah dikirimkan langsung diputus itu BBM-nya sama Tenggonya, langsung kelepek-kelepek juga ini TKW-nya. Ya, duitnya kurang lebih 30 juta habis. Dia nggak kenal, hanya kenalnya lewat sosial media. Ya, dia nggak kenal secara personal, hanya melalui sosial media, hanya awang-awang. Diceritain punya mobil, punya tanah, punya rumah, nggak tahu itu rumahnya siapa, nggak tahu juga mobilnya siapa. Ya, dijanjikan bisnis sawit. Nah, ini saya minta teman-teman kita yang di Singapura, saya minta hati-hati terkait masalah penggunaan sosial media. Kemudian yang terakhir, di samping masalah penggunaan sosial media, yang ingin saya sampaikan adalah sekarang kejahatan yang dilakukan oleh PLRT di Singapura ini semakin mulai aneh-aneh. Betul. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab KBRI, tanggung jawab organisasi. Apa yang sudah dilakukan sama Pak Riki sama Pak Didin, Pak Rizky sama Pak Didin ini luar biasa. Ya, beliau ini sangat semangat. Namun sejak saya 2014 di sini, saya melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh PLRT ini semakin aneh. Contohnya saja tanggal Mei kemarin, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga gara-gara bayinya majikannya tidak bisa diem karena nangis. Katanya hanya mejet dikit aja, pelan tapi sampai biru. Nah, nggak masuk akal. Jadi dicekek karena nangis terus. Kemudian yang kedua kemarin penikaman. Jadi majikannya ditikam. Ternyata kemudian saya cek Pak Didin, nikamnya tuh sampai kurang lebih hampir 25 tikaman informasinya. Ya. Jadi betapa saudara kita ini saking bencinya sama majikannya, saya nggak tahu. Saya tidak tahu latar belakangnya apa, saya tidak tahu.
Kemudian yang ketiganya, kemarin dijatuhin hukuman 6 minggu ada PLRT yang mencampur air kencingnya dengan susunya anaknya majikan untuk ngasih anaknya majikan. Nah ini bagi saya nggak tahu ini dulu sekolahnya apa, saya nggak tahu, aslinya dari mana saya juga nggak tahu ini. Nah itu saya nggak tahu apakah waktu dia bayi juga dicampur kencingnya sama susunya, ini saya juga nggak tahu. Nah ini tanggung jawab kita bersama.